Halo, jumpa lagi di channel Longor Production. Kali ini agak beda ya. Papa Longor ketemu sama ownernya IDW. Gimana punya kabar, Ko? Siap, Papa Longor. Papa Kadang Longor. Kali ini ada yang beda dari channel saya. Kali ini saya datang ke tempatnya Cowboy. Bisa dibilang ini usaha barunya Cowboy. Nggak tahu tujuannya apa, nanti kita ulas di video kali ini. Kok kalau boleh tahu ini tempatnya di mana? Ini tempatnya di Kavling Jalan Progo, sentra UMKM, di dalamnya Wisma Tropodo. Nah, Di dalamnya Sidoarjo. Wisma Tropodo, Surabaya lompat dikit sudah Sidoarjo. Oh iya. Jadi masih tergolong Surabaya. Iya, iya. Perbatasan bisa dibilang seperti itu. Perbatasan, betul, perbatasan. Kok ada maksud apa ini? Konteks Papa Longor suruh datang ke sini, Nah, dimintain tolong. Ini dia nih. Jadi mungkin buat ini Papa Longor adalah media di Jatim yang paling viral ini. YouTuber paling viral ya ini Papa Longor Amin, satu-satunya. amin. Jadi di sini saya ingin mengenalkan kenapa kok saya bikin studio Dyno Test. Kenapa? Karena saya ingin memajukan teman-teman yang di Jatim. Jadi tujuan utamanya adalah itu. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman di Jatim ini kan susah untuk tempat setting nih. Iya, iya. Apalagi kalau kita ngomong 201 top speed atau 402 top speed. Susah sekali kita mencari settingan yang pas. Oh, ini top speednya, kita nggak ngomong statnya ya, kita ngomong top speed ya, kan susah mencari top speed ya. Jadi nggak mudah kita mencari top speed, mencari settingan yang tepat selain di atas mesin dyno. Seperti itu. Tujuannya hanya itu sih, simple. Berarti secara tidak langsung Cowboy ini ingin memajukan otomotif di Jatim. Betul. Seperti itu. Betul. Dan menanggulangi dan mengurangi aksi balap liar, setting di jalan raya atau kayak gimana. Kalau balap liar agak melenceng tadi. Maksudnya setting di jalan raya yang membahayakan diri sendiri juga orang lain. Betul. Dan lagi pula mungkin pendapat saya kenapa kok saya menciptakan atau bikin ruang dyno untuk umum. Studio dyno ini memang saya bikin, saya sewakan atau teman-teman yang lain boleh pakai, sewanya per jam. Jadi semua motor bisa di dyno di sini, termasuk kita juga di sini saya menyiapkan beberapa aplikasi yang bisa untuk nge-remap ECU. Nah, bagi teman-teman yang karburator jangan berburuk sangka dulu. Kalau kita setting karburator masuk gigi 6 atau masuk gigi 5 kan susah. Iya. Ketemu settingan yang pas itu di top speed ini kan susah. Nah, kalau di atas dyno kita berdasarkan semua grafik. Grafik, angka, dan data. Nah, jadi data ini isinya adalah grafik termasuk air fuel ratio, bahan bakar, komposisi bahan bakar, ini sudah pas atau belum. Terus grafiknya bagaimana? Habis itu kita menemukan nanti yang namanya pengapiannya sudah bagus apa belum, atau motornya grafiknya jelek. Nah, ini semua dirangkum menjadi sebuah data. Nah, data ini yang akan bisa dipegang oleh teman-teman mekanik ataupun pemilik motor langsung. Apabila mau melakukan upgrade, kita berdasarkan data, angka. Sudah nggak ngomong zamannya sekarang, udah nggak ngomong kira-kira. Kalau kita ngomong kira-kira, kita tadi sudah makan apa belum, beda. Hasilnya juga akan berbeda. Betul. Saya ternyata salah prediksi selama ini. Saya kira Cowboy ini hanya IO-nya event-event resmi atau hanya sekedar panitia. Ternyata beliau bisa menjelaskan semuanya. Dari sini saya lebih paham tentang Cowboy. Kok, ini ngomong-ngomong soal dyno. Memang berapa harga sewanya dyno per jam? Kalau memang teman-teman di Sidoarjo ataupun Jawa Timur, kawasan sinilah yang dekat ya, berkenan untuk hadir di sini. Nah, buat teman-teman kita golongkan menjadi dua ya. Yang satu yang pakai remap, yang satu nggak pakai remap. Nah, contoh kita ngomong yang mudah dulu adalah yang tanpa remap. Tanpa remap ini adalah motor yang berkarburator. Kalau karburator itu sewanya 1 jam 150.000. Nah, kita masuk ke dalam karburator dulu nih. Contoh punya sepeda motor GL, Tiger, atau yang disebut mungkin teman-teman yang di Jatim ini atau Erek. Erek. Nah, Erek ini
Kalau kita setting di jalan, karburator ini nggak akan bisa ketemu settingan yang pas. Oh ini kiritan keborosan kalau tidak ada alat ukur namanya AFR, Air Fuel Ratio. Di karburator, di alat mesin dyno ini kita bisa menentukan bensinnya terlalu boros. Terlalu boros itu bahasa Inggrisnya terlalu rich. Terlalu irit itu terlalu lean. Nah, terlalu kurus. Nah, kita bisa semuanya pakai alat sensor ini tadi AFR supaya kita bisa tahu settingannya ini bensinnya sudah pas atau kurang pas. Semua ketahuan dari AFR. Nah. Bahasanya seperti kayak mekanik Asia. Jadi buat teman-teman mungkin yang karburator itu bakalan susah sekali kalau nggak di atas dyno. Tetapi di atas dyno Anda cuma butuh waktu 2 jam, 3 jam. Pertama, sudah bisa ketahuan angka bensinnya ini terlalu boros, spuyernya kegedean, spuyernya kurang besar, ini ketahuan. Kedua, masalah knalpot. Anda bawa aja knalpot di sini 10 unit bawaan. Kita coba satu-satu. Dari 10 ini yang paling enak cuma 1, yaitu yang kita pakai. Setelah itu, mungkin mau nyoba saya mau dyno magnet. Nah, magnetnya diringanin, diberatin, dibobot gini-gininya. Ada salah satu pasti yang paling enak, semuanya berdasarkan angka yang di laptop. Nah, ada datanya itu semua. untuk karburator dulu nih. Ya. Karburator memang lemahnya adalah di ignition. Di ignition adalah dimana kalau karburator kan nggak bisa dirubah selain merubah spay. Ya. Spay-nya digeser, dimajuin, dimundurin. Kalau pengapian terlalu tinggi, atasnya mesti numplek. Nah, kalau pengapian kurang tinggi, bawahnya mesti amblek, ya kan? Nah, jadi mungkin buat teman-teman semuanya disetting di sini cuman bayar 150.000 per jam. Anda mau pakai sewa berapa jam pun bebas. Mau bawa knalpot berapapun bebas, kita hanya ngitung jamnya saja untuk di karburator. Buat teman-teman karburator jangan sungkan mampir aja ke sini. Kenapa? Karena data di kita ini kita bisa save, kita bisa delete. Kita bisa hapus. Mungkin buat teman-teman, wah aku nggak mau kalau di situ nanti datanya nanti bisa dijadikan patokan. Orang jadi tahu nih. Konyol kan konyol. seperti itu kan simple ya. Setelah Anda dyno, Anda punya data, foto pakai handphonemu, data yang dari laptopnya kita akan kita hapus. Hapus, nggak ada masalah. Kita juga tidak terlalu mementingkan data itu. Data ini hanya untuk konsumsi pemilik motor atau mekanik tersebut. Itu boleh. Kalau setelah karburator ini selesai, kita pindah ke injeksi. Nah, yang lagi in adalah diinjeksi. Kenapa? Diinjeksi sendiri, baik motor apapun yang berinjeksi atau yang berkarburasi tanpa menggunakan karburator, ini akan lebih mudah. Kita bisa setting ignition, habis itu base map, habis itu air fuel, habis itu full correction, semuanya bisa disetting menggunakan laptop. Kita menyediakan aplikasinya semua melalui ECU aja macam-macam, semua ECU kita bisa, termasuk juga bukan araser, Fastech semua ada, UMA juga ada, semua kita bisa. Kita ada aplikasinya untuk bisa setting motor ini horsepower-nya terbesar bagaimana berapa, itu kita bisa setting semua. Nah, setelah itu untuk motor yang ECU pakai Honda standar, contoh nih Honda Beat, Honda CRF, habis itu Scoopy, yang semua mereknya Honda, ECU standar kita bisa suntik dengan data remap-nya kita. Supaya apa? Anda tidak perlu teman-teman mungkin nggak perlu melakukan perubahan di noken as, klep, piston. Aku bisa naikin, atau di sini teman-teman bisa menaikkan HP meskipun hanya 1 HP, itu kerasanya sudah luar biasa. Beda. Gitu, beda sekali. Setelah dijelaskan Cowboy panjang lebar, kalau dyno itu settingnya lebih efisien. Memang di Jatim masih agak terasa awam ya Ko ya. Iya. Padahal pendahulunya kita sebelum adanya Cowboy, boleh disebutkan? Boleh. Sudah ada dyno test kayak di RAT, di Kaisar, RJT, di HKU, ada di Speedlab juga ada. Semuanya ada. Cuman tingkat kesadaran masyarakat teman-teman yang ada di Jatim ini, wah mending aku setting di jalan. Nah, kita jelaskan gimana kalau setting di jalan. Kalau di setting di jalan itu setahu saya kan juga sering setting di jalan, konten anak-anak di jalan, itu terlalu besar resikonya. Ya. 1, sama oknum, tentunya. 2, kita mengganggu jalannya orang mau kemana-mana, jalan-jalan kemana, atau transportasi lah istilahnya. Nah, kalau kita dyno,
itu di satu tempat sudah disediakan, kita juga ngantongin data. Kalau misalkan jenengan dyno, terserah mau ke sini sama Koboy langsung atau hubungin saya dulu bisa. Itu nanti enaknya punya data ya kok. Betul, punya data dan kita bisa ngarahkan. Iya. Ininya diganti, ininya diganti. Maksudnya ininya itu bukan diarahkan juga, sharing, Iya, lebih kita tepatnya bisa sharing. Dan misalkan motornya ini ketemu kenceng, HP-nya tinggi, dan buat motor lagi, itu enggak nyari lagi dari bawah. Waktu, kalau kita sudah punya dyno, semuanya berdasarkan angka dan data. Iya. Motor nih sama mama rontok nih, kita bikin lagi. Kalau nggak sampai angka, contoh kita punya HP horsepower motor ini nih 40 HP. Ya. Kita rontok, kita harus bikin lagi. Kalau nggak 40 HP, motornya jangan ikut balapan. Berarti motornya nggak kenceng. Karena kita sudah punya data. Betul. Dan resikonya apa sih kok? Kalau misalkan dyno ya, mohon maaf ya, kan di luar sana mungkin beranggapan, wah jebol motornya. Ya. Soalnya kan dia diem di tempat. Betul. Terus resiko bannya bisa mati. Ya. Maksudnya ini kan komponnya ini loh kok. Bisa habis. Dan itu maksudnya gimana? Perlu dijelaskan sama Koko apa fungsinya? Iya, betul. Buat teman-teman begini sih. Jadi ada asumsi dari teman-teman mekanik, wah nanti kalau motorku di dyno nanti jebol. Sebetulnya dyno test sendiri atau mesin dyno ini adalah alat software yang sudah canggih, yang dimana dia hanya mampu membacakan saja. Merubahnya pakai laptop yang untuk meremap, atau merubahnya pakai ganti sepuyer, ganti knalpot dan lain-lain. Itu merubahnya. Jadi alat dyno test ini hanya membacakan saja. Motornya ini KTP-nya bagaimana? Oh, ternyata grafiknya kurang bagus di ujung, di top speed-nya, atau terlalu bagus di setatnya. Motornya susah dibawa alias liar. Nah, kenapa? Jadi gini, daripada motor ini nggak siap untuk event, kita harus dyno dulu. Jadi motor sudah jadi, kita pastikan safety dulu motornya, aman, nggak ada nabrak di klep, olinya nggak ada yang bocor, nggak ada yang ban bakarnya juga nggak ada yang netes. Kita baru siapkan motornya. Kalau motornya dirasa sudah safety, oh ternyata oke, aman, baru naik dyno. Setelah di dyno, kita bakalan mempersingkat waktu setting di jalan. Jadi setting di jalan ini setelah semua selesai di dyno, baru kita setting jalan. Setting di jalan itu hanya faktor menyenangkan atau membiasakan pembalap. Mesinnya sudah sesuai dengan apa yang dibicarakan atau yang dikatakan oleh data dari laptop. Begitu. Jadi teman-teman, secara tidak langsung setelah dyno, waktunya sang pembalap itu beradaptasi dengan motor. Seperti itu ya. Betul. Jadi kalau orang Jawa ngomong ngulinakno golek tumpakane. Betul. Ya kan? Kalau sudah di dyno ketemu angka, ketemu perangkatnya kayak gimana-gimana, itu memudahkan mekanik untuk punya pedoman. Punya KTP dong. Nah, oh ini ditambah 1, dikurangi 1 pasti enak. Ya. Dan setelah dyno, setting jalan, pembalapnya waktunya menunjukkan adaptasinya sama motor. Hanya finishing saja kalau pembalap. Finishing dinaikin di jalan, KTP-nya mekanik sudah pegang. Oh ini bawahnya pasti susah dibawa. Coba deh. Oh ya beneran kan nggak bisa dibawa. Berarti saya harus nurunin bawahnya supaya grafiknya nggak terlalu liar, pembalapnya bisa bawa. Pembalapnya kalau bohong, contoh setatnya terlalu susah dibawa, motornya terlalu liar. Oh iya, HP saya terlalu besar di bawah. Kita harus pindah geser ke sebelah kanan di ujung, di high RPM. Nah, kemajuan teknologi. Betul. Jadi buat teman-teman sendiri, studio ini sebetulnya untuk memudahkan teman-teman melakukan setting di jalan atau melakukan setting motor. Ini performan paling maksimal, memudahkan dan mempersingkat waktu supaya berkata apa ya, boyok ini nggak terlalu cepet capek. Nah, kan kita ndogrok terus ini ya, biar nggak cepet capek, cepet ketemu. Kalau angkanya sudah sesuai sama yang kita prediksikan, baru setting jalan. Berarti ini nggak menutup kemungkinan yang motornya dipakai 201 atau 400 atau 500 kok ya. Betul. Semua motor bisa. Semua motor bisa, semua jarak bisa. Karena di sini sekali lagi ini hanya alat untuk membacakan performan motormu yang terbaik adalah bagaimana. Siap. Begitu sih. Jadi hanya alat baca saja.
kan kalau di jalan tidak ada alat baca. Iya. Cuman ada racebox sama kickstart. Iya. Nah itu pun kan sudah jadi timer. Iya. Motornya nggak tahu, oh, atasnya kurang begini, kita nggak tahu. Masih meraba-raba. Masih meraba-raba, bahasa Jawanya mungkin bahasa Indonesia gerabak. Susah kalau gerabak. Iya, iya, iya. Mungkin Koboy beranggapan di Jatim ini banyak mekanik berpotensi, pembalap berpotensi. Jadi beliau memprasaranai jenengan semua, di sini dikasih dyno test, dan di sini disiapkan mekanik operator ya, maksudnya kok ya. Betul, ada operatornya sendiri sama toolboxnya kita siapin termasuk impact dan lain-lain, ada semua ready. Oh berarti kalau misalkan kita mau dyno, turun mesin di sini bisa pakai alat kita. sudah diprasaranai. Yes. Jadi kita tinggal datang bak motor, bak ban bakar, sudah ada mekanik di sini, maksudnya untuk bantuin ngoperasionalkan alat dynonya. Alat-alat juga sudah lengkap semua, ada kompresor, ada impact, ada semuanya, ada timbangan juga buat ngukur shaker mungkin, atau kalau metik-metik kan ngukur apa ini kok namanya kok? Roller. Ya, roller juga. Semua siap di sini. Ya, buat jenengan yang berminat kalau ingin maju, kalau buat motor kenceng, insya Allah semua bisa. Semua mekanik bisa. Semua mekanik di Jatim ini bisa. Cuman kan kalau di Jatim ini saya kepingin lebih maju. Kenapa? Bikin motor kalau nggak ada dyno pasti sulit, pasti lambat. Yang saya maksud itu gini, kalau buat motor kenceng semua bisa. Misalkan buat motor satu kenceng, terus ada owner masuk lagi, spek sama. Ini belum tentu sama kencengnya kok. Karena kita nggak ada data. Karena nggak punya data. Kencengnya ini seberapa? Hanya ada catatan waktu ya. Nah, ini bukan seperti itu. Dan balik mana ketemu nih angen-angen. Lah, kalau kena angen-angen wes susah lah. Oh, angen-angen tok gak ketemu. Apalagi kalau sekarang udah pakai bahan bakar yang seliternya udah bisa dibilang kalau orang awam nggak wajar. Betul. Seperti nitro, VP dan lain-lain. Bisa disetting di sini semua kelihatan. Kita nyiapin bermacam-macam sensor AFR-nya. Jadi beda-beda itu nanti kita bisa setting di sini, kalau mau pakai bahan bakar apapun bisa kita wadahi. Loh. Gitu. Tinggal Pak motor aja, sama dipastikan. Kalau harga saya rasa cukup terjangkau kalau segitu. Kalau dibandingkan dengan jenengan nyeting di jalan, itu nanti ya banyak lah pokoknya. Lebih efisiennya. Kali nyeting udah 500.000. Ya kan? Tapi belum tentu ketemu loh. Iya, bisa dibilang gitu karena saya ngerasa kalau setting di luar, ya kalau cuacanya bagus. Ya, kalau pas mendung atau pas balapnya siang, settingnya malam. Betul. Termasuk begini, di ruang dyno ini kita siapin juga temperatur dan humidity. Ini kalau buat teman-teman yang mungkin sudah tahu ya, ini saya jelasin buat yang teman-teman belum tahu. Di ruang dyno ini punya suhu yang bisa kita samakan dengan ruangan outdoor. Karena ini pengaruh dengan air fuel ratio-nya nanti. Apalagi dengan bahan bakar yang nitro, VP dan lain-lain, ini suhu ini sangat berpengaruh dengan campuran bahan bakar AFR. Berubah sedikit kacau. Kalau pakai karburator mungkin mudah. Bedanya kalau injeksi kita ngerubah karburator, ngerubah bahan bakar pakai laptop. Kalau karburator kan harus sogrok terus nih, ganti sepuir. Dengan ini ya kita menyesuaikan, mendekati apa yang kita inginkan. Besok main di event, contoh race-nya jam berapa? Jam 1 ya, dynonya jam 1. Seperti kita itu. Suhunya kita samakan dengan yang di sirkuit nanti. Ini penting. Iya, saya pernah tahu ini juga. Betul. Waktu saya di Jateng sama Bakura, Mas Wawan ngeracik bahan bakar aja harus lihat suhu. Ya, itu density-nya, waduh, tinggi itu ilmunya. Kenapa kok seperti ini? Jadi gini, buat teman-teman mungkin yang takut, saya kepengen memajukan teman-teman yang ada di Jatim. Ya. Seperti Wawan Bakura, terus mungkin seperti Wijaya. Seperti Andisdos, semua pakai dyno. Yang pakai dyno aja kadang bisa nggak juara, apalagi yang kamu nggak pakai dyno, teman-teman, tambah bubar. Iya, Wijaya punya dyno pribadi. Wijaya. Memang tidak dikomersilkan. Iya, saya nggak tahu kalau dikomersilkan apa enggak, kayaknya enggak. Kalau Mas Haris mungkin itu untuk riset motornya Mas Haris, karena Mas Haris sendiri pun bisa dibilang di Jatim tim pabrikan juga. Yes, betul. Karena setiap event paling datang sendiri dia. Betul, setuju. Ya mungkin teman-teman nanti kita ngundang
Hereknya Abah Didin ke sini. Boleh kalau gitu, karena saya rasa Abah Barbara tentunya. Ya. Salah satu ikonnya Jatim juga. Jatim juga. Mungkin saat ini Abah masih belum balap karena Abah sibuk Jualan. nyalek. Oh nyalek, oh iya. Caleg Sama bubutnya apa yang sekarang? baru itu kan baru datang mesin bubutnya lagi. Ya, itu barusan datang. Kok mungkin ada lagi yang perlu dijelaskan? Saya rasa sih cuman itu aja sih. Jadi mungkin teman-teman kalau mau datang ke sini bisa langsung sharing sama saya. Kita sharing diskusi bagaimana supaya Jatim ini lebih maju lah. Siap. Mungkin saya rasa sih juga nggak mahal lah. Studio ini untuk umum, untuk teman-teman semua. Saya siapin ini memang untuk teman-teman Jatim lebih maju. Tinggal dari teman-teman ini tadi peduli nggak dengan kemajuan yang pesat di Jatim. Nah, gitu sih. Bisa dipromosikan lewat sosmednya studio ini. Boleh Boleh ada yang sudah belum IG-nya ini adalah Super Dyno Test CC Sidoarjo. Terus kita juga ada TikTok juga Super Dyno juga. Jadi memang kita pakai dynonya BRT, merek BRT. Sangat klasifikasinya sangat bagus juga. Sudah internasional lah kemana-mana. Terus IG-nya itu tadi Super Dyno, TikToknya juga Super Dyno. Ada di Google Map. Google Map-nya nggak ada, belum Dibuatkan. Saya Itu buatin dulu nanti. untuk teman-teman yang rumahnya jauh, kepingin kesini, biar untuk itu memudahkan kita mencari alamatnya Dyno Test ini. Boleh. Nanti saya cantumkan di bawah. Mungkin ini adalah nomor teleponnya admin langsung. Ya mungkin yang mau kesini atau telepon saya aja langsung. Nomor saya kan banyak di anak-anak ya. Ya, Telepon saya mau janjian kesini nanti saya temenin. Ya. Jangan ngaku racing kalau belum kenal sama ownernya IDW, karena ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena sudah dikontak sama ownernya IDW, datang ke sini, dimintain tolong bareng-bareng promosikan alat dyno dan untuk memajukan Jatim tentunya. Siap. Saya rasa cukup sekian ya, Ko. Siap, terima kasih Papa Pinter. Papa Pinter hari ini mungkin sudah datang kunjungan. Semoga teman-teman sadar lah dengan apa yang saya kerjakan di sini, membantu teman-teman Jatim supaya lebih top performance-nya. Begitu. Siap. Cukup sekian, terima kasih dari saya, Longor Production. Support terus otomotif Jawa Timur tentunya, biar lebih keren ya, Go ya. Oke, salam. Salam Salam lar.